Semua berawal dari gift online di media sosial. Seorang pria paruh baya dan wanita muda terlibat dalam hubungan yang terlarang. Kedekatan itu justru membawa mereka pada akhir yang sangat kelam. Wanita muda tersebut kehilangan nyawa setelah mereka berhubungan badan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia bisa sampai kehilangan nyawanya? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini terjadi di kota Cilacap, Jawa Tengah. Tiba-tiba aja resepsionis di sebuah hotel mendapat telepon dari salah seorang tamu yang sedang menginap. Suaranya kedengaran sangat panik dan dia bilang seperti ini, "Tolong, teman saya udah nggak bernyawa." Setelah mendengar hal tersebut, resepsionis langsung menghubungi pihak yang berwenang. Dengan cepat mereka datang ke hotel untuk menanggapi laporannya. Ketika mereka masuk ke dalam TKP, terlihatlah pemandangan yang sangat mengerikan. Ada seorang wanita muda yang sudah tidak bernyawa tergeletak tanpa pakaian di atas kasur. Tepat di sampingnya ada seorang pria yang terus-menerus menangis, wajahnya penuh dengan penyesalan. Pihak yang berwenang pun bertanya, kenapa dia menangis? Memangnya apa yang sebenarnya terjadi? Pria tersebut langsung mengaku kalau dialah yang sudah menghilangkan nyawa si wanita muda tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dia sampai tega melakukan hal semacam itu? Untuk mengetahuinya, kita harus melihat latar belakang pelaku dan juga korban. Pelaku adalah seorang pria, usianya 41 tahun, kita sebut saja dengan inisial S. Dia mengaku sehari-harinya bekerja sebagai kontraktor dan juga sudah berkeluarga. Pekerjaannya ini mengharuskan S untuk sering pergi keluar kota. Karena hal tersebut, S jadi jarang ada di rumah dan bertemu dengan sang istri. Sebagai seorang pria, katanya S sudah pastilah dia punya hasrat. Masalahnya karena jarang bertemu dengan sang istri, muncul niatan S untuk memuaskan hasratnya dengan cara yang berbeda. Dan caranya ini sangat-sangat salah. Menurut pengakuan S, dia mencoba mencari wanita lain lewat beberapa platform media sosial. Sampai akhirnya dia ketemu dengan seorang wanita muda, inisialnya PW, korban dalam kasus ini. PW usianya baru 18 tahun dan memang sangat aktif di media sosialnya. PW sering banget nih membuat konten tentang kegiatannya sehari-hari, karena itulah dia punya banyak penggemar. Ditambah lagi PW memang punya wajah yang cantik, dan kebanyakan penggemar PW adalah para pria yang terpesona dengan kecantikannya. Untuk menyapa para penggemarnya, PW biasanya melakukan siaran langsung. Suatu hari, ketika sedang membuka media sosialnya, S nggak sengaja melihat siaran langsungnya PW. S pun sangat tertarik melihat kecantikannya PW. Tambah lagi, PW juga sangat ramah dan agak centil. Untuk mengambil perhatian PW, S sering banget memberikan hadiah-hadiah virtual yang jumlahnya sampai jutaan rupiah. PW lama-kelamaan menyadari keberadaan S dan beberapa kali menyapanya ketika siaran langsung. Buat PW itu hanya sekedar berterima kasih pada penggemar. Tapi bagi S, interaksi mereka jauh lebih dari itu. Teman-teman, saya mau ingatkan, kalau gift itu sebenarnya di awal bertujuan untuk mendukung seorang konten kreator. Masalahnya banyak yang menyalah-artikan dan berpikir kalau mereka harus menerima hal yang lebih. Teman-teman, itu salah ya. Karena dukungan harusnya diberikan dengan tulus tanpa mengharapkan sesuatu, hanya support. Dan tanpa embel-embel harus ada timbal balik dalam bentuk apapun. Oke, balik ke kasus ini. Setelah dinotis oleh PW, dengan berani S mengirim sebuah pesan privat atau pribadi pada PW. S terang-terangan menyatakan ketertarikannya dan ingin berteman dengan PW. Waktu itu S gak berharap lebih karena bukan sekali ini dia mencoba. Dia pernah mencoba mengirim pesan dan memberikan hadiah pada beberapa wanita lain yang membuatnya tertarik. Tapi waktu itu gesturnya tidak pernah dibalas.
puas. Ternyata PW berbeda dari wanita lain. Dia membalas pesan S dan setuju untuk berteman. Dari sana PW dan S jadi sering banget berkomunikasi. Awalnya mereka sekedar bertukar pesan singkat. Lama-kelamaan ketika hubungan PW dan S semakin dekat, mereka saling bertukar pesan yang mesra. Selain itu, S juga sering mengirimkan sejumlah uang yang katanya untuk PW jajan. Menurut S, saat itu hubungan dengan PW sudah sampai tahap pacaran. Ya, walaupun S sudah berkeluarga, tapi dia menjalin hubungan dekat dengan wanita lain. Istilahnya, S sudah berselingkuh. Saya sangat menolak dan gak suka dengan tindakan ini, karena berarti ada pengkhianatan. Yang namanya hubungan, apalagi pernikahan, harus berdasarkan kepercayaan. Jadi adanya pengkhianatan menjadi salah satu bukti kalau sebuah hubungan itu sudah retak. Oke, lanjut ke kasus ini. Suatu hari S dan PW janjian untuk bertemu pertama kalinya. Mereka ketemu di sebuah hotel dengan niat yang bisa dibilang gak baik. Di hotel itu S dan PW melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah puas, S juga memberikan sejumlah uang pada PW. Selama 6 bulan lamanya mereka selalu ketemu di tempat yang sama. Total mereka sudah ketemu sebanyak 5 kali. Dan di waktu tersebut S dan PW selalu melakukan hubungan badan. S pun jatuh cinta sama PW, berharap kalau hubungan mereka bisa lanjut ke tahap selanjutnya yang lebih serius. Ya, S berpikir untuk menjadikan PW sebagai istri keduanya. Sebuah rencana yang menjadi awal terjadinya sebuah tragedi yang sangat mengerikan. S kemudian mengajak PW untuk ketemu lagi. Tapi kali ini ada yang beda. S sudah menyiapkan sebuah perhiasan untuk melamar PW. Gak tahu deh apa yang ada dalam pikirannya S, tapi langkahnya sudah mantap untuk menikahi PW dan menjadikan PW istri keduanya. Di sisi lain PW berpikir kalau pertemuannya ini akan jadi pertemuan yang seperti biasanya, gak ada yang beda. Mereka akan hubungan badan, PW mendapatkan uang dan semua pulang dengan bahagia. Hubungan sebatas transaksional. Tapi ternyata tidak sesimpel itu. Awalnya memang mereka berdua berhubungan badan, bermesraan seperti biasa. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah kegiatan mereka, PW menyadari ada sesuatu yang berbeda dari S. S minta untuk melakukan hubungan badan lebih banyak dari biasanya. PW heran tapi dia gak menghiraukan hal tersebut. Lagi pula setelah ini katanya mereka juga gak akan bertemu selama beberapa waktu. Setelah selesai barulah PW berani bertanya pada S, kenapa sih hari ini dia kelihatannya beda? Dengan gugup S menjawab pertanyaan pacarnya tersebut. S mengatakan kalau dia ingin menjalani hubungan yang lebih serius dengan PW. Dia gak cuma ingin menjadi pacar tapi juga ingin jadi suaminya PW. Mendengar ini udah pasti PW kaget luar biasa. Dia gak nyangka kalau S akan melamarnya saat itu juga. Dan PW benar-benar gak siap. Bahkan S mengeluarkan cincin yang sudah dia siapkan dan menunjukkannya pada PW. Saat itu dengan tegas PW menolak lamaran dari S, karena ternyata perasaan mereka gak sama. S memang udah jatuh cinta sama PW tapi enggak sebaliknya. Dan PW akhirnya mengaku, saya itu sebenarnya belum siap menikah. Saya hanya ingin uang kamu aja. Ya, intinya PW memang belum siap buat menikah. Mungkin gara-gara dia masih muda dan juga perjalanannya dirasa masih panjang. Tapi karena S bisa jadi salah satu sumber uangnya, PW pura-pura suka sama S. Padahal sebenarnya dia menjalani hubungan tersebut dengan setengah hati. Mendengar hal tersebut, S udah pasti marah dan terhinanya bukan main. Dia sangat sakit hati karena merasa sudah dimanfaatkan oleh PW, wanita yang selama ini dia kira bisa mengobati kesepiannya. S marah, dia maki-maki PW. PW gak terima, dia balik marahin si S. Mereka saling adu mulut sampai akhirnya S pun gak tahan lagi. Dia cengkram lehernya PW sekuat tenaga, dia tekan, dan PW sebenarnya sempat memohon supaya S berhenti menyakitinya. Tapi saat itu S sudah benar-benar gelap mata. Dia merasa harga dirinya sebagai seorang laki-laki sudah diinjak-injak oleh PW. Dia terus mencengkram leher PW sampai kekasihnya itu tidak bernyawa.
S kemudian panik melihat jasad PW yang tidak lagi bergerak. Dia menangis kebingungan karena dia nggak tahu harus melakukan apa setelah menghilangkan nyawanya PW. S sempat berpikir selama beberapa waktu, sampai akhirnya ada kepikiran sebuah cara untuk keluar dari masalahnya. Supaya nggak harus menghadapi akibat dari perbuatannya, S ingin menghilangkan nyawanya sendiri. Dia sempat pergi keluar hotel membeli sebuah zat pembasmi hama. Niatnya dia akan minum zat tersebut dan berharap nyawanya akan hilang dengan cepat. Meminum zat pembasmi hama udah pasti sangat berbahaya, teman-teman. Zat di dalamnya tuh dirancang memang untuk membasmi hama, sehingga ketika masuk ke tubuh manusia dapat langsung merusak organ-organ yang penting. Banyak zat yang mengandung bahan kimia seperti organofosfat, karbamat, atau senyawa berbahaya lain yang dapat mengganggu sistem saraf. Dalam hitungan menit, korban dapat mengalami mual hebat, muntah, air liur berlebihan, keringat berlebih, sesak napas, kejang, hingga penurunan kesadaran. Dan sudah pasti sakitnya akan luar biasa. Beberapa jenis racun bekerja dengan melumpuhkan otot-otot pernapasan, sehingga korban berhenti bernapas. Zat-zat lainnya dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, dan jantung, serta mengubah keseimbangan kimia tubuh sehingga nggak lagi bisa berfungsi normal. Kalau jumlah yang diminum sangat banyak, kerusakan organ bisa terjadi sangat cepat dan berujung pada koma dan hilangnya nyawa. Dalam kasus ini, S kembali ke kamar hotel dan meminum zat berbahaya tersebut. Setelah itu S langsung muntah-muntah hebat. Tubuhnya kejang-kejang sampai akhirnya tidak sadarkan diri. Tapi gak lama kemudian S kembali terbangun. Dia sadar kalau rencananya gagal dan dirinya masih selamat. S menangis dan kembali berpikir apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya S pun pasrah. Dia hubungi resepsionis hotel dan mengabarkan kalau PW sudah kehilangan nyawanya. Dan seperti yang sudah kita tahu, pihak hotel menghubungi pihak yang berwenang yang langsung datang dan mengamankan S. Sementara tubuh nggak bernyawa PW dievakuasi oleh tim forensik untuk dilakukan otopsi. Berdasarkan pemeriksaan tim forensik ditemukan ada beberapa petunjuk yang penting. Yang pertama dan paling mencolok adalah tanda luka tekan di bagian leher. Tanda ini punya pola yang sangat khas, bentuknya menyerupai memar memanjang dan tidak beraturan. Sesuatu yang hampir selalu muncul ketika leher ditekan dengan kekuatan tangan manusia. Dalam kasus ini, pembunuh di leher PW mengalami tekanan yang cukup kuat. Akibatnya, aliran oksigen menuju otaknya terputus. Ketika hal tersebut terjadi, dalam hitungan detik aja seorang bisa kehilangan kesadaran. Tim forensik juga menemukan PTQ atau titik-titik kecil di area mata dan juga kelopak mata. Tanda ini muncul ketika pembuluh kapiler pecah akibat tekanan yang sangat ekstrim di bagian leher. PTQ menjadi salah satu bukti kuat bahwa korban mengalami asfiksia, kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Dalam banyak kasus kriminal, PTQ adalah salah satu indikator yang paling penting karena tanda ini nggak bisa dibuat secara sengaja tanpa adanya kekerasan fisik pada saluran pernapasan. Selain itu, ditemukan juga diskolorasi atau perubahan warna pada sisi leher tertentu yang menandakan adanya tekanan yang tidak merata. Tekanan ini konsisten dengan bentuk jari manusia. Pada pemeriksaan lebih lanjut, struktur di dalam leher seperti tulang rawan tiroid atau tulang rawan gondok dan juga tulang hyoid atau tulang lidah menjadi titik fokusnya. Pada korban muda seperti PW, tulang hyoid biasanya masih lentur, tapi dalam kasus kekerasan berat, tulang ini tetap bisa mengalami retakan yang halus. Tim forensik mencari adanya garis patah mikro menggunakan teknik pemotretan khusus dan juga palpasi manual. Temuan seperti ini sangat penting karena patahan hyoid merupakan bukti klasik dalam kasus kekerasan pada leher. Selain itu, PW nggak punya luka pertahanan seperti gores pada lengan atau memar di punggung tangan. Ini menunjukkan kalau serangannya terjadi secara tiba-tiba dalam jarak sangat dekat dan kemungkinan besar ketika korban nggak siap untuk melawan. Selain pemeriksaan pada tubuh korban, tim forensik juga melakukan analisis pada TKP. Kamar hotel pun diperiksa dengan sangat detail, mulai dari kasur, lantai, gagang pintu, hingga dinding. Dari TKP tidak ditemukan adanya tanda perkelahian, nggak ada benda pecah atau kerusakan fisik yang lain. Artinya, hilangnya nyawa terjadi dengan cepat dalam satu titik lokasi dan tidak disertai usaha kabur atau perlawanan dari pihak korban.
Kondisi ini konsisten dengan pernyataan S yang menekan leher PW secara langsung dari jarak dekat, di mana pelaku memegang kendali penuh atas posisi tubuhnya korban. Gak cuma itu, tim forensik juga mengambil sampel biologis dari tubuhnya PW, termasuk DNA, cairan tubuh, dan jejak dari kukunya korban. Ini dilakukan untuk memastikan apakah ada bekas kulit pelaku yang tertinggal atau bekas kekerasan lain yang mungkin nggak kelihatan dari pemeriksaan luar. Dan hasilnya memperkuat pemeriksaan awal. Tidak ada zat berbahaya dan minuman keras dalam tubuhnya PW. Satu-satunya penyebab hilangnya nyawa adalah asfiksia traumatis atau kondisi ketika seseorang nggak bisa bernapas akibat tekanan kuat pada dada atau tubuh bagian atas, sehingga aliran udara dan cairan ke otak pun terhambat. Sementara itu, kondisi S juga diperiksa. Dalam tubuh S ditemukan residu zat pembasmi hama yang menjelaskan muntahan yang ada di kamar. Tapi kadarnya nggak cukup tinggi untuk menyebabkan hilangnya nyawa. Dari semua hasil penyelidikan, mulai dari TKP, otopsi, sampai analisis psikologis pelaku, pihak yang berwenang bisa memastikan penyebab hilangnya nyawa PW secara resmi. PW meninggal karena kekerasan fisik berupa tekanan yang kuat pada lehernya yang mengakibatkan gangguan pernapasan dan berhentinya fungsi-fungsi organ vital. Dan S pun dihukum setimpal dengan perbuatannya. Teman-teman, saya ingatkan lagi, GIF di media sosial atau saweran sebenarnya hanya bentuk dukungan, bukan tanda kalau kita harus mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Memberi GIF itu nggak otomatis buat hubungan jadi lebih dekat atau lebih istimewa dari yang sebenarnya. Jangan anggap GIF sebagai investasi untuk mendapatkan perhatian atau hubungan yang lebih jauh. Karena dukungan seharusnya diberikan secara tulus, bukan digunakan untuk menekan atau menuntut sesuatu dari orang lain. Kasus ini mengingatkan bahwa ekspektasi berlebih bisa membawa satu masalah. Jadi saya pesan tetap bijak dan sadar akan batas-batas yang ada.